Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Nur Fadila dari program studi PG PAUD AKPMM Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang attachment disorder pada anak. Apakah itu attachment disorder? Attachment disorder merupakan gangguan kelekatan pada anak berupa masalah keterikatan emosional yang membuat seseorang sulit akrab dengan orang lain. Setiap orang membutuhkan proses kelekatan yang baik dan normal, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Anak yang memiliki kelekatan yang baik biasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mudah akrab dengan orang lain, dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, berani mencoba hal-hal baru, mudah mengendalikan emosi saat stres. Lain halnya dengan itu, anak yang mengalami attachment disorder cenderung merasa tidak aman alias insecure. Mereka menganggap orang dewasa tidak bisa dipercaya maupun diandalkan. Anak dengan gangguan kelekatan biasanya gampang marah, takut, dan cemas. Pada akhirnya mereka memilih untuk menghindari orang lain supaya lebih aman. Adapun jenis-jenis attachment disorder diantaranya yaitu Disinhibited Social Engagement Disorder atau DSID. Hampir sebagian besar anak-anak cenderung merasa takut saat didekati oleh orang asing. Mereka biasanya akan langsung berlari ke orang tua untuk mencari perlindungan karena merasa terancam. Namun, ada beberapa anak yang justru mudah akrab dengan orang lain. Saking akrabnya, mereka tidak segan untuk bermain, saling berpelukan, atau bahkan pergi bersama orang tak dikenal. Sikap ramah berlebihan terhadap orang lain inilah yang disebut dengan Disinhibited Social Engagement Disorder atau DSID. Gangguan kelekatan yang satu ini tentu perlu diwaspadai orang tua. Hati-hati, anak yang terlalu akrab dengan orang asing beresiko mengalami kejahatan. Contohnya terlibat dalam kasus penculikan anak. Jenis attachment disorder yang kedua yaitu Reactive Attachment Disorder atau RAD. Merupakan gangguan kelekatan yang bersifat serius. Berkebalikan dengan DSED, anak dengan gangguan RAD umumnya merasa tidak nyaman saat berada di dekat orang lain. Anak yang mengalami Reactive Attachment Disorder tidak hanya sekedar menjauhi orang lain. Mereka cenderung menghindari kontak mata, tidak mau disentuh, sensitif, dan tantrum parah, sekalipun pada pengasuhnya sendiri. Selanjutnya, penyebab attachment disorder. Penyebab attachment disorder masih belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli menduga bahwa hal ini sangat ditentukan oleh satu fase dalam hidup, yaitu fase anak-anak. Adapun hal-hal yang diduga dapat memicu terjadinya attachment disorder, yaitu sering diabaikan atau tidak diperhatikan sejak kecil, pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan di tempat perawatan, contohnya di panti asuhan. Selanjutnya yaitu trauma di masa lalu, misalnya pernah mengalami pelecehan atau ditinggalkan oleh pengasuh yang sudah sangat akrab. Selanjutnya gejala attachment disorder. Gejala attachment disorder yang paling mudah diamati adalah sulit mendekatkan diri dengan orang lain. Pada bayi dan anak-anak, tanda dan gejala gangguan pelekatan lainnya meliputi kolik parah atau kesulitan makan, susah menaikkan berat badan, tidak merespon saat dihibur atau didekati, dan susah berinteraksi dengan siapapun. Gejala-gejala tersebut dapat berubah seiring bertambahnya usia. Jika tidak segera diatasi, gejala attachment disorder bisa jadi makin parah dan terbawa sampai dewasa. Mereka akan sulit mengendalikan emosi dan memicu masalah lainnya dalam hidup, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, hingga hubungannya dengan pasangan. Selanjutnya, pencegahan attachment disorder. Karena penyebabnya belum diketahui secara pasti, maka tidak ada cara khusus yang dapat mencegah attachment disorder pada anak. Namun, risikonya masih bisa ditekan dengan memperbaiki hubungan keluarga. Cobalah untuk menciptakan hubungan keluarga yang intim dan harmonis, khususnya antara anak dan orang tua atau pengasuhnya. Perlu dicatat bahwa anak menangis adalah salah satu reaksi anak untuk mengungkapkan keinginannya. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun mengabaikan tangisan anak.
Perhatikan kebutuhan fisik dan emosional anak dengan tepat. Semakin besar perhatian orang tua terhadap anak, maka si kecil pun semakin nyaman berada di dekat orang tuanya. Dengan begitu, resiko terjadinya attachment disorder dapat diminimalisir sedini mungkin. Kalaupun anak terbukti mengalami gangguan kelekatan, maka gejalanya dapat berkurang secara perlahan. Selanjutnya, pengobatan attachment disorder. Tanpa pengobatan yang tepat, anak dengan gangguan kelekatan akan sulit berinteraksi dengan orang lain. Terlebih jika terjadi pada orang dewasa, kehidupan sosialnya tentu akan terganggu. Kunci penting mengatasi attachment disorder pada anak terletak pada peran orang tua. Ciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan sehat, sehingga anak akan merasa nyaman saat di dekat keluarganya. Bila anak mengalami salah satu atau beberapa gejala attachment disorder, segera bawa anak ke dokter anak atau psikiater. Pengobatan yang diberikan biasanya tak jauh berbeda dengan gangguan kejiwaan lainnya, yaitu dengan terapi. Terapis akan mengajak anak, orang tua, dan pengasuh untuk saling berdiskusi dari hati ke hati. Interaksi yang terjalin diharapkan dapat membantu mengembangkan ikatan emosional yang lebih baik. Anak akan lebih terbuka dengan orang tua atau pengasuhnya, sehingga gejala gangguan kelekatan dapat berkurang sedikit demi sedikit. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai anak dengan gangguan attachment disorder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.